Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rumah Katami. Hari ini saya ingin mempresentasikan tentang implementasi web server pada server VPS. Dan juga saya ingin mempraktekannya. VPS atau Virtual Private Server adalah sebuah layanan pemisahan server fisik menjadi beberapa server virtual yang independen. Inilah panduan lengkap mengenai implementasi web server pada VPS. Sebelumnya mungkin kita akan banyak skip untuk slide-nya, jadi karena materi untuk VPS kita sudah belajar di sistem operasi juga. Apa itu VPS? VPS adalah layanan hosting yang memberikan pengalaman yang hampir sama dengan dedicated server. Namun dengan biaya yang lebih murah, setiap VPS memiliki sumber daya server terpisah, termasuk RAM, CPU, dan ruang penyimpanan. Tapi biasanya biayanya itu sudah bundling, sudah satu paket. Bisa seperti itu. Keuntungan menggunakan VPS. Pertama, skalabilitas. Dari segi skalabilitas, VPS memungkinkan penyesuaian sumber daya sesuai kebutuhan bisnis Anda. Dua, kontrol penuh. Anda memiliki akses root ke VPS Anda, memberi Anda kebebasan untuk menginstal dan mengatur perangkat lunak apapun. Tiga, kinerja yang tinggi. Dengan sumber daya yang terdedikasi, VPS mampu memberikan kinerja yang lebih baik dibandingkan shared hosting. 4. Keamanan yang lebih baik. Pemisahan server virtual pada VPS menawarkan lapisan keamanan tambahan untuk melindungi data dan aplikasi Anda. Memilih provider VPS. Pertama, itu ada tingkat pelayanan. Pastikan provider VPS memiliki reputasi yang baik dalam memberikan pelayanan yang responsif dan handal. Kadang yang murah belum tentu baik sih. Nah, yang kedua, skalabilitas dan harga. Pilih provider VPS yang menawarkan berbagai pilihan paket dengan harga yang sesuai dengan anggaran Anda. Ketiga, lokasi data center. Pilih provider VPS yang memiliki data center dengan lokasi yang dekat dengan target pengunjung situs Anda. Misalnya kalau kita ingin situs-situs kita di bagian Asia ya, bisa di Singapura atau di Indonesia. Gitu. Proses instalisasi web server. Nah, kita pertama itu pilih dan unduh distribusi Linux. Itu sudah di sistem operasi. Kedua, diatur VPS Anda. Ikuti panduan untuk mengatur VPS Anda, termasuk menginstal sistem operasi dan mengatur pengaturan jaringan. Sama install. Ketiga, install web server. Gunakan package manager untuk menginstal web server. Ingin atau Lightspeed. Ya, itu package manager yang sangat umum ya. Dan sepertinya untuk complete VPS untuk berjalan dengan baik, itu harus diinstal sih. Apache, Nginx, dan Lightspeed. Untuk konfigurasi web server ya. Nah, ini ada Apache. Apache itu untuk kostumasi file konfigurasi Apache untuk mengoptimalkan kinerja dan keamanan. Kalau Nginx itu untuk referensi proxy dan atur SSL untuk melindungi lalu lintas situs Anda. Nah, kalau Lightspeed ini untuk mengkonfigurasikan kinerja caching dan fitur keamanan untuk meningkatkan performa situs Anda. Jadi untuk ini satu paket lah untuk VPS Anda berjalan dengan baik. Situs keamanan web server, pembaruan rutin itu dulu pasti firewall, sertifikat SSL, buat monitoring keamanan. Untuk pembaruan rutin itu seperti update, kayak update dan upgrade. Firewall itu untuk membatasi proxy ya, proxy kita, mencegah serangan dari luar. Sertifikat SSL itu kita biasa pakai chatbot itu yang untuk TTPS itu, mengamankan komunikasi, sama monitoring keamanan. Nah, ini pemeliharaan dan pemantauan server itu ada backup data, masih performa, pemantauan optimal. Untuk presentasinya mungkin cukup sampai sini. Mari kita untuk langsung ke VPS-nya. Pertama, karena saya sudah punya VPS, jadi kita bisa masuk ke VPS kita. Kita bisa pakai command line saja. Jadi masuk seperti ini, SSH, lalu username-nya, lalu kedua IP-nya, IP public kita. Nah, di sini disuruh masukkan password, kita masukkan password kita.
Oke, masuk. Nah, seperti biasa, untuk pertama kali untuk menjalankan suatu program kita harus install install Apache 2 dulu. Namun untuk Apache saya sudah punya ya, jadi saya tidak perlu install lagi. Sudo apt upgrade dan update itu juga perlu. Jadi kita langsung eh, bagaimana cara website bekerja di dalam situs bekerja dalam VPS. Sebelumnya saya sudah punya domain di ID Cloud Host. Jadi saya mungkin bakal eh, menambahkan subdomain untuk nanti implementasi kita. Jadi di sini kita bisa edit dulu domain kita. Add record. Kalau di sini namanya subdomain, misalnya coba. Oke. Nah, untuk tipe ini kita A ya, karena kita IPv4. Kalau ini tuh IPv6. Jadi kita pakai IPv4. R data ini kita kasih alamat IP kita. Nih, add record. Tunggu prosesnya mungkin agak sedikit lama. Sambil tunggu, kita coba make directory dulu. Jadi kita buat dulu make directory, make dir, sudo make dir. Kita taruh di var www html, kita bikin coba begini seperti ini. Oke, coba kita cd var www html, coba nah seperti ini. Oke, kita sudah masuk, belum ada apa-apa di dalam coba ini. Lalu kita bisa membuat ini ya, eh kita ini dulu allow untuk bisa diakses. Jadi seperti ini cara allow-nya. Cmod link add 755. Maaf, biasanya kita sudo ini. Lalu kita bikin file konfigurasinya. Jadi seperti ini. Lalu etc. Oh, maaf. Sebelumnya kita harus ini dulu bikin file sudo nano var selamat sebelumnya index titik foto seperti ini. Nah, di sini kita bisa menggunakan fitur AI ya untuk codingan HTML ya. Agar mempercantik, hai buatkan saya landing page portofolio view HTML. Ini kita akan bikin codingnya. Jadi nanti di dalam indeks HTML ini kita bakal isi file HTML ya. Kenapa penamaannya harus indeks? Karena dan di dalam satu folder indeks itu adalah terbaca seperti main. Lalu ini kita sudah selesai. Coba kita copy dulu. Copy, kita taruh di sini. X, Y, bentar. Coba kita cat dulu. Sorry, sudah. Emang sudah. Oh, indeks. Ini sorry, berarti ini udah tadi uh, tadi kita harusnya sudah begini ya. Nah,
Oh maaf, ini kita ini dulu, exit dulu. Udah lama banget. Ya, seperti itu. Hmm, ya, seperti ini. Maaf, tadi ada kekeliruan. Nah, sudah, coba kita cek dulu. Nah, ini sudah ada. Lalu sekarang kita config. Cara config-nya ini kita bisa masuk di Apache 2 site ini. Bikin namanya. Coba. Hmm, servernya kita bisa pakai seperti ini. Jadi ini tadi nama sebelumnya. Jadi nama sebelumnya. Ini rootnya itu tadi kita masukin ke coba. 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 Ini ganti domain kita yaitu main ID. Direktorinya kita masukin ke coba. Eh, seperti ini. Sudah aman seharusnya. Eh, apa sih? Yes. Control X. Oh, oke. Ini kita coba Ctrl X and dulu. Seharusnya ini sudo. 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 Mono. PC. Lalu kita langsung yes modify. Seharusnya sudah bisa ini. Jadi tinggal kita set dulu si file. Coba kita coba on enable lalu kita bisa sudah output type sudah. Nah, udah seperti ini kita sudah lagi sudah. Nah, ini sini udah kita. Nah, sebenarnya seperti ini aja sudah cukup. Kita coba cek. Coba load Kamivian titik my titik id. Nah, di sini sudah ada file yang tadi kita buat. Namun, jika kita lihat ada not secure. Jadi ini tidak kita harus memasang SLL ya. Untuk memasang SLL, kalian bisa install certbot di VPS kalian lalu gunakan. Jadi certbotnya seperti ini. Domainnya. Jadi install certbot lalu masukkan seperti ini. Certbot nama dari domainnya. Ini apa? Pertama kita coba titik Tamivian, kemudian titik my titik id seperti ini. Sudah saving juga requesting sertifikat for coba Tamivian id. Dia lagi membuat sertifikat SSL kita. Successfully, oke. Artinya kita sudah selesai dan kita refresh. Ya, sekarang portofolio kita sudah jadi HTTPS atau secure. Mungkin seperti itu praktik yang bisa saya kasih. Mohon maaf jika ada kata-kata yang sangat kurang dimengerti. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.